Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tatini. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Psikologi Belajar. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Langsung kalian lihat di slide yang kedua, yaitu definisi belajar. Arti kata belajar di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat 4 macam arti belajar, yakni memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat dan mendapat informasi atau menemukan. Sambung slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Telah dikatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan atau kecakapan. Berhasil atau tidaknya perubahan tersebut tergantung pada macam-macam faktor. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni 1 faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, faktor dari dalam diri anak, yakni keadaan atau keadaan jasmani dan rohani. Dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak. Slide berikutnya yaitu proses dan fase belajar. Definisi proses belajar. Proses adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu processus, yang berarti berjalan ke depan. Menurut Chapman 1927, proses adalah any change in any object or organism. Proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Sedangkan menurut Reber 1988, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang menimbulkan beberapa perubahan hingga tercapainya hasil tertentu. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi di dalam diri anak. Perubahan tersebut bersifat positif, dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Dan fase-fase dalam belajar, karena belajar merupakan aktivitas yang berproses, maka di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Tahapan tersebut timbul melalui fase-fase yang saling berhubungan secara berurutan dan fungsional. Sambung slide yang berikutnya, yaitu teori-teori dalam belajar. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respons dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respons makhluk dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Proses yang menunjukkan hubungan yang terus-menerus antara respons yang muncul serta rangsangan yang diberikan dinamakan sebagai suatu proses belajar. Berikut adalah pembagian teori belajar. 1. Teori conditioning. Bentuk paling sederhana dari belajar adalah conditioning karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Dan yang kedua, teori psikologi Gestalt. Teori belajar menurut psikologi Gestalt seringkali disebut insightful learning atau file theory. Jiwa manusia menurut aliran ini adalah suatu keseluruhan atau berstruktur atau merupakan suatu sistem, bukan hanya terdiri atas sejumlah bagian atau unsur yang satu sama lain terpisah, yang tidak mempunyai hubungan fungsional. Slide berikutnya, yaitu perwujudan perilaku belajar. 1. Kebiasaan. Setiap individu, siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan tampak berubah.
Menurut Bugard dalam Syah 1996, kebiasaan tersebut timbul karena proses penyusunan respons dengan penggunaan stimulasi yang berulang-ulang. Dan yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Menurut Reber 1988, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun, rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Luasnya konotasi mengenai keterampilan sehingga mempengaruhi atau mendayagunakan orang lain juga dapat dianggap sebagai keterampilan. Kita sambung slide berikutnya. Sambungan dari perwujudan perilaku belajar yang nomor 3, yaitu pengamatan. Pengamatan berarti proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Dan yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir adalah merupakan berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respons. Daya ingat adalah bertambahnya simpanan materi dalam memori serta meningkatkan kemampuan untuk menghubungkan materi tersebut dengan situasi yang sedang dihadapinya. Dan yang kelima, berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis merupakan perwujudan perilaku belajar terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya, siswa yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan yang keenam, dalam arti sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Pada prinsipnya, sikap adalah suatu kecenderungan untuk siswa yang bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan belajar siswa dapat ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah, lebih maju dan baik terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, inhibisi. Secara ringkas, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respons tertentu karena adanya proses respons yang lain yang sedang berlangsung. Dalam hal belajar, yang dimaksud dengan inhibisi adalah kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, kemudian memilih melakukan tindakan lainnya yang lebih baik. Dan yang kedelapan, apresiasi. Apresiasi adalah suatu pertimbangan judgement mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku efektif. Tingkah laku efektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku tersebut tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dan dalam fase-fase proses belajar, menurut Jerome Bruner adalah fase informasi, fase transformasi, dan fase evaluasi. Berikutnya yaitu beberapa teori belajar adalah teori conditioning yang dibagi menjadi teori conditioning klasik dan teori conditioning operant. Yang berikutnya adalah teori psikologi Gestalt. Macam-macam perwujudan perilaku belajar yaitu kebiasaan, keterampilan, pengamatan,
berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku yang efektif. Demikian PPT saya yang berjudul Psikologi Belajar. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari PPT tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.